Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil program linear dari kami. Untuk mata kuliah Artificial Intelligence. Dan mulai perkenalan diri dari saya, Aprilia Vanessa Matondong. Saya Farnianto. Saya Timothy Sigar. Ya, kesalahan di sini soal yang pertama, sebuah perusahaan tekstil akan memproduksi dua macam kain, kain katun dan kain rayon. Kain katun terbuat dari 3 kilogram benang katun dan kain rayon terbuat dari 4 kilogram benang katun dan 1 kilo Benang kilogram benang rayon. Pengerjaan untuk masing-masing kain adalah 2 jam. Pemakaian benang katun harus kurang dari 120 kilogram dan pemakaian benang rayon harus kurang dari 20 kilogram. Masa kerja pembuatan kain harus kurang dari 40 jam. Bila keuntungan dari setiap kain katun adalah 30 dan keuntungan dari setiap kain rayon adalah 40, berapa jumlah kain katun dan kain rayon yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal? Permasalahan. Perusahaan tekstil yang ingin memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi dua jenis kain, yaitu kain katun dan kain rayon. Mereka memiliki batasan-batasan tertentu dalam hal penggunaan bahan baku, waktu kerja, dan keuntungan yang ingin dicapai. Perusahaan harus mengambil keputusan strategis tentang berapa banyak kain katun dan kain rayon yang harus mereka produksi agar memaksimalkan keuntungan mereka, dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Jadi baiklah untuk penyelesaiannya di sini kami menggunakan optimasi maximize atau maksimimasi. Yaitu di sini untuk dari soal yang tadi di sini terdapat variabel keputusan di mana X1 merupakan jumlah kain katun yang diproduksi, kemudian X2 jumlah kain rayon yang diproduksi. Jadi untuk langkah pertama kita harus menyusun fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan adalah untuk memaksimalkan keuntungan di mana Z sama dengan 30 X1 ditambah 40 X2. Dan untuk langkah kedua adalah menyusun batasan benang sutra 3X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 120. Ini sih merupakan ketersediaan benang sutra. Kemudian selanjutnya ada benang wol X2 kurang dari sama dengan 20, di mana ini merupakan ketersediaan benang wol. Kemudian masa kerja 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40, yaitu maksimum jam kerja yang tersedia, yaitu 2 jam. Dan batasan non-negatif, X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0, yaitu jumlah produksi harus non-negatif. Dan untuk langkah ketiga, yaitu menyelesaikan masalah dengan, di sini kami untuk menyelesaikan masalah ini kami menggunakan pemrograman linier. Untuk status optimal atau solusi optimal yang telah ditemukan di sini, jumlah kain katun X1 sama dengan 0, jadi tidak ada kain katun yang diproduksi. Kemudian jumlah kain rayon X2 sama dengan 20 atau sama dengan yaitu 20 unit kain rayon yang diproduksi seperti terlihat di soal yang sebelumnya. Jadi untuk perhitungannya kita masukkan rumus, jadi Z sama dengan 30 dikali 0. 0 ini merupakan X1 di mana tidak ada kain katun yang diproduksi. Kemudian ditambah dengan 40 X2 yang dikalikan dengan 20 unit kain rayon yang diproduksi. Sehingga menghasilkan 30 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 40 dikali 2, 800. Jadi keuntungan maksimalnya atau Z sama dengan 800.0. Jadi ini hasil 800.0 ini merupakan hasil dari program yang kami buat. Jadi interpretasi hasilnya adalah hasil ini berarti seperti yang bisa kita lihat, keuntungan maksimal untuk 20 unit kain rayon untuk menghasilkan maksimal sebesar 800, kita memerlukan 20 unit kain rayon dan tidak memproduksi kain katun atau yaitu X1 sama dengan 0 seperti yang ada di sini. Jadi semua ini dilakukan seperti semua batasan telah dipenuhi dalam solusi dan ini adalah solusi optimal yang memaksimalkan keuntungan.
sesuai dengan batasan-batasan yang sudah diberikan tadi. Jadi dengan demikian, jadi kita dapat atau Anda dapat mencapai keuntungan maksimal sebesar 800 dengan memproduksi 20 unit kain raya. Ya, dan selanjutnya untuk linear programming menggunakan bahasa pemrograman Python akan dijelaskan oleh Karen. Jadi ini program yang sudah kami buat. Jadi yang pertama itu di baris pertama ini bisa dilihat mengimport modul pulp yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming. Jadi pulp itu adalah sebuah library Python yang digunakan untuk pemodelan dan penyelesaian masalah pemrograman linear dan beberapa jenis masalah optimasi matematis lainnya. Singkatnya, pulp itu mempermudah proses pemodelan masalah optimasi dengan memungkinkan mendefinisikan variabel, fungsi tujuan, dan batasan dengan cara yang lebih intuitif. Kita bisa lihat di baris yang ketiga ini. Di baris ketiga ini masalah sama dengan pulp yang linear programming problem yang dia akan mencari blending problemnya itu dengan mencari nilai maksimal. Singkatnya itu membuat objek masalah linear programming dengan nama blending problem yang akan dimaksimalkan. Dalam masalah ini mencoba memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya itu di baris keempat itu ada mendefinisikan variabel keputusan, di mana X1 yang merupakan jumlah kain katun yang akan diproduksi dengan low bound-nya itu 0, hasilnya itu 0 sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa X1 itu harus non-negatif. Sama juga di baris kelima ini dengan X1. Ya, di sini merupakan jumlah kain rayon yang akan diproduksi. Seperti sebelumnya yang di atas, menunjukkan bahwa X2 itu harus non-negatif. Nah, kita bisa lihat di baris yang ke-8 ini masuk ke fungsi tujuan atau mencari maksimal keuntungan. Ini adalah fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan. Jadi fungsi tujuan adalah kombinasi linear dari variabel keputusan dari X1 dan X2. Dan dalam kasus adalah untuk mencari keuntungan. Jadi memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan dari produksi kain katun yang di X1 dan kain rayon yang ada di X2. Nah, di sini batasan-batasan yang ada. Jadi batasan yang pertama itu benang sutra mengatur jumlah benang sutra yang tersedia untuk diproduksi. Jadi membatasi jumlah benang sutra yang digunakan dengan 3 unit per yard untuk X1 dan 4 unit per yard untuk X2. Yang tidak boleh melebihi total dari 120 unit benang sutra. Selanjutnya itu ada benang wol. Jadi batasan kedua yang mengatur jumlah benang wol yang tersedia itu tidak ada, 0. Dan digunakan untuk produksi kain rayon itu X2-nya itu agar tidak melebihi 20 unit. Selanjutnya itu ada masa kerja. Di sini batasan ketiga yang mengatur masa kerja atau jam tenaga kerja yang tersedia untuk produksi. Jadi membatasi total jam kerja yang digunakan oleh kain katun X1 dan kain rayon ini X2 agar tidak melebihi 40 jam. Nah, selanjutnya itu ada masalah .solve itu. Jadi solve itu perintah untuk menyelesaikan masalah linear programming atau pulp akan mencari solusi yang memaksimalkan fungsi tujuan dengan memenuhi semua batasan dari benang sutra, benang wol, dan masa kerja untuk mencari keuntungan. Nah, di sini kita akan mencetak hasil. Jadi
Yang pertama ini status. Yang pertama yang mencetak status penyelesaian masalah, dia akan mencari status. Jadi misalnya jika dia mendapatkan nilai keuntungan maksimal yang lebih dari 120 lah, dia akan mendapatkan nilai statusnya itu akan mendapatkan optimal yang jika solusi ditemukan. Selanjutnya itu ini mencetak jumlah kain katun yang akan diproduksi dalam solusi optimal. Selanjutnya itu ada kain rayon di X2 yang diproduksi dalam solusi optimal. Dan yang terakhir ini mencetak nilai maksimal dari fungsi tujuan yang merupakan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari produksi kain katun dan kain rayon yang sesuai dengan batasan yang ada. Jadi saat kita ini runningnya saya sudah ada, jadi dia akan mendapatkan status optimal dengan jumlah kain katun itu tidak ada, jumlah kain rayon itu dia mendapatkan 20. Jadi keuntungan maksimal yang didapat itu dari sudut pertama itu mendapatkan 800. Kesimpulannya, Dalam rangka memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus fokus pada produksi kain rayon, sementara tidak memproduksi kain katun. Hasil optimal menunjukkan bahwa jumlah kain katun atau X1 yang harus diproduksi adalah 0, sedangkan jumlah kain rayon atau X2 yang harus diproduksi adalah 20 meter. Jadi dengan asumsi ini, perusahaan akan mencapai keuntungan maksimal sebesar 800 unit mata uang. Jadi dalam hal ini asumsikan mata uang yang digunakan. Dan solusi ini juga mematuhi semua batasan yang telah ditetapkan. Perusahaan ini juga dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien untuk mencapai keuntungan maksimal sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam kondisi produksi yang optimal. Jadi itulah sekian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.